Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 3 semuanya? Semoga anak-anak sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah masing-masing. Pada minggu ketiga ini, anak-anak akan belajar tentang adab belajar saat di sekolah, materi dari akidah akhlak. Namun sebelumnya, anak-anak harus mempersiapkan terlebih dahulu buku dan alat tulisnya. Kita hitung ya, 1-10 harus sudah siap. Wahid, Isnain, Salasa, Arba'ah, Khamsah, Sittah, Sab'ah, Samaniyah, Tis'ah, Asyroh. Sudah siap? Kita masuk ke materi. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian adab adalah aturan mengenai sopan santun yang didasarkan oleh aturan agama, terutama dalam Islam. Adab dapat disebut juga dengan norma atau akhlak. Akhlak atau norma ini digunakan ketika kita bergaul antar teman, antar saudara, terhadap guru, terhadap orang tua. Jadi pergaulan antar teman kepada guru, kepada orang tua sangat berbeda, tidak boleh disamakan. Kalau antar teman berarti kita harus saling menyayangi, tolong menolong, saling membantu. Kalau kepada guru atau kepada orang tua berarti kita harus menghormati, patuh, taat, tidak durhaka ya. Kemudian pengertian belajar. Belajar adalah proses perubahan seseorang dilihat dari perilaku, ketampilan, pengetahuan, dan sikap. Jadi kalau ada anak yang sudah belajar, berarti dia akan berubah perilakunya, berubah kebiasaannya, berubah tingkah lakunya. Berbeda dengan anak yang tidak sekolah, tidak belajar, pasti dia tidak akan mempunyai kebiasaan yang baik. Ada belajar yang baik saat di sekolah. Poin yang pertama adalah niat bersungguh-sungguh. Jadi kalau anak-anak mau belajar harus berniat bersungguh-sungguh dengan tujuan apa? Agar ilmunya bermanfaat, agar cita-cita tercapai. Tidak boleh bermalas-malasan saat belajar. Poin yang kedua yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sudah kita lakukan di sekolah setiap hari, sebelum belajar dan akan pulang atau sudah belajar, kita pasti berdoa. Sekarang anak belajar di rumah juga tetap berdoa sebelum dan sesudah belajar. Agar apa? Anak mendapatkan pahala, ilmunya bermanfaat. Mau kan anak-anak dapat dua itu harus dilakukan di rumah. Yang ketiga yaitu poin yang ketiga, konsentrasi dalam belajar. Artinya apa? Anak-anak harus fokus, memperhatikan saat gurunya menerangkan. Itu konsentrasi, tidak boleh bergurau, tidak boleh rame sendiri. Poin yang keempat, aktif selama belajar. Apa maksudnya? Saat gurunya menerangkan harus memperhatikan, saat ada tugas harus dikerjakan, saat gurunya bertanya harus dijawab, saat tidak paham berarti anak-anak harus bertanya, tidak boleh diam sendiri. Itu namanya aktif dalam belajar. Poin yang kelima yaitu mematuhi peraturan dalam belajar. Jadi semua peraturan yang ada di kelas, semua peraturan yang ada di sekolah harus dilaksanakan. Contohnya tidak boleh terlambat, tidak boleh bermain di kelas, tidak boleh makan di kelas. Berarti itu harus dilakukan ya. Agar apa? Anak-anak bisa nyaman di kelas, bisa enak belajarnya. Poin yang keenam yaitu menyukai guru dan semua pelajaran. Contohnya sekarang pelajaran Pak Miftah, anak-anak harus senang gurunya atau pelajarannya. Kemudian di kelas 3A ada Pak Cahyo, anak harus senang dengan pelajaran Pak Cahyo. Di kelas 3B ada Miss Mila, harus senang dengan pelajaran Miss Mila. Semuanya harus disenangi. Bukan kelas 3 saja, guru semua yang ada di Uman, anak-anak harus cinta, harus menyayangi. Larangan ada belajar saat di sekolah. Poin yang pertama, tidak bersungguh-sungguh atau bermalas-malasan. Jadi ketika pembelajaran harus semangat, harus giat. Agar apa? Ilmunya bermanfaat, cita-citanya tercapai, anak-anak menjadi orang yang sukses. Poin yang kedua, mengabaikan tugas guru. Tidak boleh. Ketika ada gurunya menyuruh mengerjakan LKS harus dikerjakan. Memerintahkan membuat video harus dikerjakan. Membuat anyaman harus dikerjakan. Membuat patung harus dikerjakan. Tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh tidak semangat. Poin yang ketiga yaitu tidak mendengarkan saat guru menerangkan. Nah, ini biasanya kalau di sekolah, anak-anak ketika gurunya menerangkan harus memperhatikan. Tidak boleh bergurau, tidak boleh ngomong sendiri sama teman satu bangku. Sekian dari Pak Miftah, semoga bermanfaat.
Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.